Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah dengar jelas, Bu. Oke. Ada 36 mahasiswa yang gabung, tapi presensinya 48. Nanti akan saya buktikan siapa saja yang presensi tapi tidak gabung. Ini saya matikan dulu ya. Presensi sudah tidak kelihatan ya? Sudah nggak kelihatan. Oke. Bisa. Oke, saya akan share screen dulu. Belum nutup ya. Recording in progress. Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Enggak mau. Mungkin coba di-share ulang, Bu. Oke. Keluar. Sebentar. Malah keluar macam-macam. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi bisa ketutup ini sebentar. Saya gesernya ini untuk ini. Jadi minggu kemarin saya sudah sampai pada teori Weishaupt ya. Ya, sudah sampai pada multipole apa saja yang kira-kira bisa terjadi dengan adanya peluruan gamma. Yang itu tergantung dari paritas masing-masing. Artinya paritas aras yang atas apa, aras yang bawah apa,
kemudian berapa L-nya, yang nanti akan menentukan konstantanya berapa, kemudian juga dia masuk ke multipole apa, gitu ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan konversi internal. Jadi ada proses lain yang selain selain sinar gamma, itu adalah konversi internal. Jadi ini juga berasal dari inti yang tereksitasi. Jadi pada keadaan tereksitasi menuju ke keadaan akhir di mana arasnya ada di bawahnya. Bisa buka semua dulu aja biar bisa dibaca. Ini kenapa sih mengganggu? Ya. Jadi bedanya apa di sini kalau pemancaran gamma, ya, dia mengenai elektron di kulit atom. Biasanya kulit yang paling dalam. Atau bisa juga terjadi efek fotolistrik dalam, biasanya seperti itu. Nah, tetapi kalau konversi internal ini, jadi transisi tidak artinya tidak seperti gamma prosesnya, tetapi tenaganya langsung dipindah ke elektronnya. Tenaganya langsung dipindah ke elektronnya, kalau digambarkan elektron ya jadi dia langsung dipindah begitu, sehingga elektronnya akan keluar. Akan keluar dari ikatannya tentunya ya. Transisi ketika elektron diberikan inilah yang disebut sebagai ketika elektron kemudian pindah, itu yang disebut sebagai konversi internal. Artinya tenaga eksitasinya ini langsung diberikan ke elektronnya sendiri. Jadi kita tahu bahwa kalau inti di sini ya, inti atau apapun yang keadaannya tereksitasi itu artinya keadaan yang tidak stabil. Seperti kita kalau berada di tempat yang stabil pasti akan berusaha bergeser ataupun turun agar kita mendapatkan tempat yang stabil. Itu juga inti. Tapi bisa dengan cara pemancaran gamma, bisa dengan cara konversi internal. Dalam hal ini ketika berada di keadaan tereksitasi. Nah, dengan cara itu tadi mengatur diri sehingga terjadi transisi, maka akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, disinilah bisa terjadi dua hal. Artinya bisa terjadi gamma, bisa terjadi konversi internal. Dia akan bermuatan atau tidak. Kalau gamma yang dipancarkan adalah fotonnya, kalau di sini elektronnya langsung diberikan. Konversi internal ini terjadi karena medan kolomnya yang berarah radial. Medan kolomnya, jadi radial itu dari pusat, arahnya radial, jadi bisa kemana-mana gitu ya, dari pusat. Nah, elektronnya sendiri namanya elektron konversi. Muatannya apa elektron konversi? -1. Ya, namanya elektron ya, tetap ada minusnya. Kemudian energinya berapa? Energi intinya, energi awal dikurangi energi akhir. Ini digunakan elektron untuk melepaskan ikatannya. Ini energi awal kurangi energi akhir ini. Sehingga sisanya nanti ada tenaga kinetiknya. Nah, kalau dicari tenaga kinetiknya berapa, tenaga kinetik elektron, maka energi awal dikurangi energi akhir, dikurangi energi ikatnya berapa gitu ya.
Jadi awalnya di mana, akhirnya di mana, kemudian dia ada energi ikat. Nah, biasanya gamma terjadi karena adanya medan listrik dan medan magnet transversal. Kalau elektron konversi lebih ke medan Coulomb. Tetapi ya ini adalah hal yang tidak kita ukur di situ. Artinya begini, memang nanti pemancaran gamanya itu bisa dia bisa multipol magnet atau multipol listrik. Tapi kita tidak mengukur berapa besar medan yang ada di situ. Kita hanya semacam mengidentifikasi saja. Jadi ini banyak listriknya, ini yang terjadi magnetnya. Tapi berapa tenaganya sebenarnya itu tidak kita perhitungkan di sini. Jadi kita tidak menghitung tenaganya. Jadi tidak tahu persis kira-kira berapa tenaganya gitu ya. Tapi kalau di eksperimen spektroskopi gamma justru kita akan tahu energinya, tapi itu hanya energi gamanya saja, hanya energi gamanya, dan itu adalah karakteristik atom atau inti yang kita pakai. Jadi bukan secara umum gitu, bukan. Artinya ya kita hanya membuktikan sih sebenarnya kalau di praktikum itu ya. Jadi kalau dua dilakukan, artinya sebuah inti itu melakukan peluruan gamma maupun konversi internal ini, maka lambda totalnya bisa digabungkan antara lambda gamma dengan lambda gamma dan lambda dari elektron konversi tadi. Nah, sedangkan lambda elektron konversi itu lebih ke yang ada di elektron konversi kan spektroskopi sinar X ya. Jadi nanti ada tenaga untuk K alfa, K beta, K gamma. Jadi di sini untuk KLM gitu ya. Untuk lambda K, lambda L, lambda M dan seterusnya mana yang ada. Nah, itu yang mewakili kulit-kulit mana yang terjadi konversi internal. Jadi kalau total ya tinggal dijumlahkan. Kalau ditanya masing-masing, ya berarti ini mana termasuk yang K atau yang L atau yang M gitu. Dan kedua proses ini tidak saling bergantung ya, artinya ini harus terjadi karena satunya itu tidak. Bisa sekaligus dia memancarkan gamma dan konversi internal, bisa juga hanya salah satu proses saja. Jadi tidak selalu kedua-duanya terjadi. Ini sama ya, ini sudah ya. Ini sudah yang saya jelaskan tadi. Kita langsung saja. Ini ternyata mengulang yang tadi. Ya. Di sini perbandingan antara konstanta peluruan elektron ini dengan konstanta peluruan gamma ini. Jadi antara lambda totalnya adalah terjadi karena bisa jumlah keduanya. Nah, ada yang terjadi hanya gamma saja, tidak terjadi konversi internal. Nah, kalau terjadi kedua-duanya, maka ada yang disebut sebagai koefisien konversi. Artinya ada perbandingan antara konversi internal dibanding dengan gamma. Ini ketutup ya. Tutup. Jadi
Nah, itu disebut sebagai, wah ini namanya juga alfa. Tidak ada ini yang lain ya, tidak ada apa namanya, simbol yang lain ya. Artinya koefisien konversi di sini merupakan perbandingan antara konstantanya ya, konstanta peluruan karena gamma dan dibanding konvensi internal dibanding gamma, karena lebih besar yang gamma gitu ya. Nah, yang perlu diingat di sini, peluruan gamma berasal dari transisi 0 plus ke 0 plus tidak diizinkan. Jadi dari 0 ke 0, 0 plus ke 0 plus tidak diizinkan. Kemarin ya, ada aturannya. Tetapi bisa terjadi konversi internal. Sedangkan kalau dari 0 plus ke 0 minus, ini bisa terjadi tapi hanya dapat terjadi dengan memancarkan 2 gamma. 2 foton, 2 gamma. Proses konversi internal ini hampir selalu diikuti proses sekunder, hampir selalu ya. Karena ada di situ elektronnya dapat tenaga cukup besar untuk keluar meninggalkan atom, keluar dari inti pada saat tereksitasi, sehingga orbit yang kosong itu dapat dengan mudah ya diisi oleh kulit yang lebih luar. Jadi kalau misalnya ini ada inti positif, kemudian ada elektron ada di luarnya, ada elektron-elektron di luarnya begini. Nah, ketika ada seperti misalnya sinar gamma datang ke elektron di sini, maka dia akan terpental. Nah, efek fotolistrik ya, efek fotolistrik. Dia terpental berarti dia kosong. Ketika kosong, kulit yang di atasnya ini, elektron yang ada di kulit di atasnya ini akan turun. Akan turun. Jadi pasti ada yang ngisi. Yang paling mudah mengisi adalah yang di atasnya persis. Berikutnya baru di atasnya lagi. Nah, kalau yang mengisi di kulit di atasnya, artinya ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Ketika dari L ke K ini, maka nanti yang muncul adalah energi alfa, energi sinar X alfa ya, X alfa. Kemudian kalau berikutnya berarti X beta, dan berikutnya lagi, ada lagi, dia yang isi adalah yang gamma. Itu kulit K, jadi apa tulisannya? Ada K alfa, itu yang paling besar kemungkinannya, kemudian ada K beta, terus ada K gamma. Nah, kalau misalnya di kulit L tadi kosong, diisi dari kulit M, nah inilah yang nanti terjadi salah ya, L alfa gitu. Alfa. Satu, tapi kemungkinan itu lebih sulit terjadi dibanding dengan K alfa. Artinya kalau di dalam kalian eksperimen spektroskopi sinar X, maka kejadian terbesar itu terjadi energi pada K alfa yang nilainya mungkin sekitar 32 kilo elektron volt ya, situ. Jadi ini bisa sinar X, bisa juga elektron Auger gitu ya. Tetapi apabila energi transisi inti memenuhi syarat ini, artinya bahwa
kalau kita eksperimen spektroskopi gamma, ini adalah bentukan pasangan. Bentukan pasangan kalau energinya minimal 1000, kalau di buku 1020. Kalau lebih tepat lagi 1022. Dari 511 kali 2. Pasangan elektron positron itu ya. Kalau energi awal dikurangi energi akhirnya jauh lebih besar atau sama dengan energi diam elektron dan energi diam positron ditambahkan ya, maka akan terjadi pasangan positron elektron. Masih ingat ya terjadinya dari bagaimana eksperimen spektroskopi gamma ya. Jadi artinya kalau ada inti, kemudian tadi elektron di kulit terdalam, dan elektron kulit terluar. Nah, ketika dia tenaganya besar, maka dia akan melewati sini. Artinya ada interaksi dari inti di sini yang nanti berupa positron dan interaksi dari elektron di sini yang nanti berupa ya, elektron. Nah, ini ada karena pengaruh hukum Coulomb di sini. Nah, kalau ini tenaganya besar, yang terjadi adalah pasangan positron elektron. Masih ingat ya tenaganya ya? Kalau lupa nanti dibuka lagi, gitu ya. Artinya bahwa E gamma di sini sama dengan 2 kali, sebenarnya bukan 2 kali ya, massa elektron kalikan C kuadrat, kemudian massa elektron dan massa positron kalikan C kuadrat ditambah energi kinetik masing-masing. Tapi minimalnya adalah ini. Ya. Tuh, kalau cukup besar tenaganya. Kalau di eksperimen kita tidak sampai tenaganya sekian karena tidak begitu besar ya tenaga yang di tempat kita ya. Nah, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh muatan yang berosilasi ini akan membawa momentum sudut. Radiasi, nah jika radiasi diserap, tulisan diserap salah ya. Diserap cukup besar rongga bula, cukup besar, maka rongga bula merupakan pusat partikel yang berosilasi. Oke. Ini kalau dikaitkan dengan momentum sudut. Di eksperimen momentum sudut tidak disampaikan, tidak dihitung gitu ya, tidak sampai ke perhitungan itu. Nah, ini akhir dari spektroskopi gamma. Ada pertanyaan tidak? Nanti ada PR. Oh, PR apa bukan ya? Oh, bukan. Ini harus dikerjakan sekarang. Harus dikerjakan sekarang. Nanti dulu ya. Ada pertanyaan tidak? Materi kita terakhir adalah reaksi inti. Reaksi inti itu biasanya tidak banyak karena tidak cukup waktu. Tapi kita masih banyak ya waktu kuliahnya ya. Masih 2 kali, Bu. 2 kali. Berarti salah satunya adalah kuis nanti ya. Salah satunya kuis. Dari sekian mahasiswa ini yang sudah di Jogja berapa ya? Ini 48 mahasiswa. Ada enggak yang gabung ini yang di luar Jogja? Kalau yang ada, silakan ngomong. Berarti sudah di Jogja semua ya? Ada Bu yang Di Jogja, Bu. Ada yang di luar, Bu. Siapa yang di luar? Tadi nggak ngomong. Siapa di mana coba? Ngomong yang di luar Jogja.
Saya Bu, dari Pacitan, Jawa Timur. Laras masih di Pacitan. Terus siapa? Meika masih di luar juga? Masih di Mekah? Oke. Iya Bu. Masih di Mekah. Kemudian siapa lagi? Nola, Bu. Masih di Sragen. Masih di Sragen. Siapa? Nola. Nama lengkapmu siapa? Mana sih? Enggak muncul nggak di sini. Ya, hanya tiga. Jadi nanti saya akan kasih kuis. Kuisnya tidak diupload, tapi yang di Jogja dikumpul, gitu ya. Yang di Jogja dikumpul. Kalau yang terpaksa masih di luar ya sudah diupload. Gitu. Biar saya ada pekerjaan kamu, tidak hanya foto yang kadang foto HP-nya terbayang-bayang di situ. Tapi nanti mungkin salah satu masuk PR dikasih tahu, masuk kuis dikasih tahu. Salah satunya adalah ini nanti ya. Salah satunya ini. Jadi ini bahan untuk kuis. Ini mau kuis kok dikasih tahu ya. Apa? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan reaksi inti. Enggak usah ada pertanyaan ya. Nah ini, reaksi inti. Nah ini reaksi inti. Tulisan reaksi inti. Ini dia. Nah ini PPT-nya beda nih. PPT-nya warna kuning. Sudah kelihatan kah? Sudah, Bu. Sudah. Ini PPT yang paling warna-warni di sini ya. Oke, jadi kuliah materi terakhir kita adalah reaksi inti. Nutupi, sukanya nutupi. Materi kalau saya buang nanti hilang semua. Digeser. Nah, gini mau. Coba dari tadi bergeser. Sudah ada yang baca belum ya tentang reaksi inti? Sedikit, Bu. Sedikit tapi masih ada yang baca ya. Mungkin yang belum baca masih banyak ya. Tidak apa-apa, ini tidak terlalu sulit. Ini hanya gambaran awal saja. Nanti diperdalam di minggu berikutnya, begitu ya. Oke, cerita saja. Jadi reaksi inti ini dilakukan pertama kali oleh Rutherford. Balik. Rutherford. Menggunakan partikel alfa sebagai sumber. Kenapa partikel alfa? Kira-kira apa menurut kalian? Yang lempeng tipis emas itu kan. Ya, jadi yang lempeng tipis emas. Dan kalau kalian ingat-ingat dari kemarin, daya tembusnya juga tidak terlalu besar. Dia hanya bisa melewati apa, tidak menembus apa misalnya. Artinya kalau misalnya gamma mungkin dia akan menembus lempeng-lempeng yang ada di situ gitu ya. Dia termasuk partikel yang berat. Jadi akan lebih kelihatan dibanding kalau dia partikel ringan gitu ya. Nah, partikel alfa ini dipantulkan secara elastis dari inti targetnya.
Artinya ini masih gejala Rutherford yang dulu ya. Nah, Rutherford itu mengamati ini alfa yang ditembakkan pada N14, alfanya 42 sehingga di sana ada 17 dan 1 proton. Nah, itu enggak, ini salah ya. Saya kira ini salah ini. Masa malah mundur. Tahu nanti coba dilihat di buku ya. Masa mundurnya jauh sekali. Nah, Cockcroft dan Walton ini mencoba mengamati bagaimana pemercepat partikel yang akan menghasilkan reaksi inti. Jadi ada proton dengan lithium 7 akan menghasilkan helium 4 dan alfa. Jadi ada dua hal yang membedakan. Nah, nanti di dalam bab reaksi inti ini kita coba akan lihat tipe-tipe reaksi inti itu apa saja toh. Memang di sini ada namanya reaksi itu kan pasti ada dua komponen. Satu mungkin inti, satu partikel seperti ini ya, misalnya satu inti, satu partikel. Entah itu partikel alfa bisa, proton bisa, mungkin yang lain juga, dan akan menghasilkan sesuatu inti yang lain, dan juga mungkin ada partikel juga yang lain. Gitu. Jadi minimal ada dua. Artinya adanya perubahan inti yang terjadi menjadi inti yang lain dan ada partikel yang lain. Itu menyebabkan bahwa reaksi inti ini ikut dalam sifat-sifat dinamis dari inti sendiri ya. Artinya kita punya sifat statis, apa itu? Masih ingat ya? Jari-jari, misalnya massa, bisa momentum sudut, bisa momentum dipol magnet, dan sebagainya. Tetapi reaksi ini menjadi sifat dinamisnya. Karena apa? Dia kan bergerak dalam arti dari inti satu menjadi inti yang lain. Dari partikel apa saja yang ditembakkan akan menjadi sesuatu yang lain. Nah, biasanya partikel yang ditembakkan ini lebih ke partikel ringan. Atau maksimumnya adalah alfa. Alfa termasuk inti berat ya, termasuk partikel paling berat maksudnya gitu. Tapi biasanya itu yang ditembakkan. Nah, kita akan lihat. Sudah 12. Nah, ada beberapa kasus umum misalnya partikel penembaknya berupa partikel ringan, nomor massanya kurang dari 4, jadi di luar alfa, ditembakkan pada inti berat. Kemudian ada juga membahas reaksi dengan partikel yang tenaganya rendah. Di sini rendah, di sini ordernya adalah kurang dari 10 MeV, jadi cukup tinggi juga ya MeV loh. Kemudian reaksi yang berjangkauan antara tenaga 100 MeV sampai 1 giga ya. Artinya ini masih termasuk menengah. Nah, di sini biasanya terjadi produksi meson, juga mungkin transformasi neutron menjadi proton dan sebaliknya. Bisa jadi reaksi dengan energinya tinggi. Nah, di sini akan berkaitan semua partikel yang eksotis. Ini bisa diproduksi. Kalau ada di bintang Newton yang eksotis ini adalah sudah mendekati inti atau sudah di inti bahkan ya. Itu. Jadi partikelnya ada partikel eksotis. Seperti apa yang
eksotis ini mungkin nanti lain waktu bisa kita lihat. Nah, kita akan tinjau partikel intinya seperti apa reaksinya, gimana sih? Nah, ada beberapa tipe reaksi inti. Misalnya tipe reaksi inti yang seperti ini. Artinya penulisannya seperti ini. Di partikel inti reaksi ini juga akan memenuhi hukum-hukum yang ada. Misalnya hukum kekekalan di situ. Nah, sekarang kita contohkan ada reaksi inti A plus X menjadi Y plus B. A-nya adalah partikel penembak. Namanya penembak pasti ada percepatan di sini. Kemudian dia target, biasanya diam. Kalau targetnya juga bergerak, bisa jadi tidak ketembak, apalagi bergeraknya zigzag. Ya, jadi biasanya dia diam. Kemudian ada partikel hasil. Partikel hasil artinya antara inti target dengan partikel hasil itu biasanya sama-sama inti yang berat. Kemudian ada inti ringan yang biasanya ini bisa diamati. Ya. Y di sini biasanya tidak teramati secara langsung, tapi B-nya yang bisa dideteksi. Nah, umumnya A dan B ini adalah inti ringan atau nukleon ringan, itu A dan B. Dan B lebih sering ini sinar gamma. Nah, dari A plus X menjadi Y plus B ini bisa ditulis menjadi ini. Jadi ada beberapa buku tulisannya nanti seperti ini. Itu berarti bacanya bahwa A ditembakkan ke X akan menghasilkan Y dan partikel B. Gitu. Nah, bisa juga ditulis reaksi alfa N atau N gamma, itu juga kadang ada yang menulisnya seperti itu. Jadi setelah kuliah reaksi inti ini nanti kalian sudah pandai membaca buku, buku fisika inti, ada kode-kode. Kalau kemarin mungkin ini apa atau maksudnya kodenya, nah sekarang sudah tahu ya, ada kodenya seperti ini. Nah, itu artinya reaksi inti. Apa ini? Tiba-tiba sebentar apa ini? Yang apa namanya? Tangkapan radiasi tadi ya, itu listrik. Kemudian reaksi inti ini dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, jika partikel datang dan partikel terhambur sama, artinya adalah misalnya X tadi juga sama dengan Y, intinya sama, maka nanti prosesnya disebut sebagai proses hamburan, scattering. Kemudian jika Y dan B artinya hasil dan partikel hasilnya berada pada ground state, maka disebut sebagai hamburan elastis. Jadi kalau saya tanya hamburan elastis itu apa? Kalian harus bisa menjawab. Artinya bahwa hasil dari reaksi inti itu berada pada keadaan ground state. Sebaliknya, kalau hasilnya berada pada keadaan tereksitasi, maka hamburannya adalah hamburan tidak elastis.
biasanya hamburan tidak elastis ini diikuti dengan peluruhan gamma. Jadi ciri-ciri kecil ini kalian harus paham, harus dipahami. Karena apa? Nanti kalau melihat suatu reaksi, ada proses reaksi seperti ini, ciri-cirinya seperti ini dia elastis atau tidak, itu hamburan atau bukan, itu harus bisa menjelaskan. Kita tidak mereaksikan yang sulit-sulit, tidak, tetapi dari hal yang kecil-kecil ini harus kalian pahami dari kuliah fisika inti 2 ini. Kemudian jika A dan B adalah partikel yang sama, A dan B adalah partikel sama, misalnya A-nya alfa, B-nya juga alfa, gamma-gamma bisa juga. Tetapi reaksi menyebabkan nukleon lain di dalam inti keluar secara terpisah. Jadi ada 3 partikel pada keadaan akhir. Ada 3 partikel pada keadaan akhir, maka reaksinya disebut reaksi KO. Nah, coba dicermati. Jadi sengaja ini saya tulis detail, tidak artinya bacaannya banyak, tidak apa-apa, biar bisa dipahami. Jadi jangan sampai nanti salah dalam mendefinisikan. Sekali lagi, kalau A dan B tadi penembak dengan hasilnya partikelnya sama, sehingga partikel pada keadaan akhir ada 3, maka reaksinya adalah reaksi KO ya, biar mudah diingat-ingat. Jika 1 atau 2 nukleon dalam partikel penembak, 1 atau 2 nukleon dalam partikel penembak masuk menjadi bagian inti target, jadi ditembak terus nempel seperti itu, maka reaksinya disebut reaksi transfer. Nah, contoh penembaknya adalah neutron. Kemudian dihasilkan proton dan neutron. Proton atau neutron atau 1 nukleon ya, yang dipindah dari deuteron ke inti target membentuk, jadi intinya beda di sini. Reaksinya adalah reaksi transfer. Bisa ya dicermati ya. Oke, berikutnya, jadi ada beberapa klasifikasi memang ya. Klasifikasi ini. Nah, sekarang reaksi diklasifikasikan berdasarkan mekanisme proses terjadinya. Ada berapa ini? Antara lain ada langsung, reaksi langsung. Pada jenis reaksi ini, reaksi transfer merupakan bagian reaksi yang penting. Jadi adanya reaksi transfer tadi yang di atas. Nah, pada reaksi langsung ini, hanya beberapa nukleon di dalam inti yang ikut ambil bagian dalam reaksi. Hanya beberapa nukleon, ada proton, ada neutron, yang ikut, jadi tidak semuanya. Nah, sebagian besar reaksi mungkin hanya menyisipkan atau mengeluarkan sebuah nukleon tunggal dari state model shell. Beberapa state dari Y dapat dicapai dari reaksi ini.
Mungkin nanti di belakang ada contohnya mana yang langsung, mana yang tidak langsung. Atau bisa dicari, gitu ya. Nah, jadi langsung. Yang berikutnya adalah reaksi majemuk. Ya, reaksi majemuk. Reaksi majemuk itu yang bagaimana? Jadi reaksi ini, ya, reaksi ekstrim dari reaksi langsung adalah mekanismenya. Pada reaksi majemuk, partikel penembak dan inti target bergabung bersama. Jadi apa ini? Kok alien? Wow, nakal ini. Gengku. Kemana dia tadi? Tiba-tiba. Loh, tiba-tiba itu. Bagian apa ya? Belakang. Maunya selesai. Maunya selesai. Oke, reaksi majemuk, saya ulang ya. Jadi reaksi ini ya, pada reaksi majemuk, partikel penembak dan inti target bergabung. Intinya adalah bergabung. Jadi penembaknya apa? Targetnya apa? Dia bergabung bersama ya, sehingga tenaganya juga akan lebih kompleks di sini. Kemudian di antara kedua reaksi, ada reaksi tadi, sebentar ini masih diganggu. Jadi di antara kedua mekanisme di atas reaksi tadi itu ada disebut reaksi resonan. Apa artinya? Partikel penembaknya membentuk quasi-bound ya, sebelum memancarkan partikel keluar dari inti. Jadi ada di antaranya tetapi tidak diklasifikasikan secara khusus karena tidak memenuhi ya. Dia ada reaksi langsung. Kenapa kok tidak langsung ya? Ada langsung, ada majemuk. Artinya kalau langsung ya begitu saja terjadi, kalau tidak adalah karena harus ada bergabung ya. Nah, dari beberapa klasifikasi ini, semua reaksi harus memenuhi hukum kelestarian. Ada beberapa hukum yang harus dipenuhi. Hukum kelestarian apa saja? Misalnya hukum kelestarian tenaga total, kelestarian atau kekekalan, mana yang lebih mudah diingat-ingat ya. Jangan sampai ganti istilah menjadikan kita bingung, itu yang penting ya. Nah, dihukum. Pada hukum kelestarian tenaga di sini, berarti tenaga total yang dimaksud adalah semua tenaga, termasuk tenaga karena adanya massa inti. Artinya ketika dia lestari berarti tenaga total sebelum terjadi reaksi harus sama dengan tenaga setelah terjadi reaksi. Biasa ya kalau seperti itu ya. Cuma yang sebelum reaksi itu apa saja itu yang harus didefinisikan, dan setelah terjadi apa saja yang harus didefinisikan. Gitu. Tenaga partikel penembak umumnya sudah ditentukan. Ya. Biasanya kita memasang tenaga partikel penembak itu memang harus sekian, karena tidak setiap tenaga itu bisa gitu ya. Jadi kita punya target sekian, yang bisa melewati ini adalah ketika dengan tenaga tertentu. Jadi sudah ditentukan biasanya. Dan yang ditembak biasanya dinam.
Kalau yang sekali lagi kalau ditembak gerak ya nanti akan tidak bisa tertembak. Sedangkan partikel hasilnya secara eksperimen bagaimana itu akan diketahui. Nah, bagaimana reaksi bisa diperhitungkan dengan rumus yang sudah dipelajari di depan ya, kebutuhan tenaga reaksinya. Nah, berdasarkan tenaga dari partikel ini, dapat diperkirakan aras-aras inti tereksitasinya apa saja itu bisa. Itu dari sisi kelestarian tenaga total. Kemudian harus dipenuhi juga hukum kelestarian momentum linier, yang artinya hanya momentum sebelum dengan sesudah harus sama. Begitu juga hukum kelestarian momentum, momentum, kok suka sekali momentum ya. Momentumnya nantilah. Nah, sekarang kelestarian jumlah proton dan neutron dulu. Bagaimana jumlah proton sebelum dan sesudah? Nah, pada saat tenaga rendah, sini dia tidak terbentuk meson dan quark. Tapi pada keadaan awal ini ya, berlaku hukum kekekalan jumlah proton dan neutron. Kekekalan jumlah proton dan neutron. Tapi kalau energinya agak tinggi, ya mungkin proton dan neutronnya tidak persis ini, tetapi jumlah nukleonnya yang harus ditentukan gitu ya. Jadi tidak lagi jumlah kelestarian jumlah proton dan neutron, tapi kelestarian jumlah nukleon. Kemudian yang berikutnya adalah hukum kelestarian momentum sudut. Ya, momentum sudut sebelum dan sesudah harus sama. Kemudian hukum kelestarian paritas. Berarti paritas sebelum dan sesudah harus sama. Gitu. Di sini juga ada reaksi inti. Jadi tidak perlu reaksi energinya. Bagaimana terjadinya energi reaksi inti di sini? Kita lihat di sini. Hukum reaksi inti. Suara saya masih terdengar kah? Masih, Bu. Oke. Tadi ada maklip. Jadi ini energi total reaksi inti secara relativistik. Ya, ini yang biasa karena kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Ya. Di sini awalnya apa, akhirnya apa? Ketika tadi reaksinya adalah A ditembakkan ke X akan menjadi Y plus partikelnya beta B. Maka energi awal apa saja? Energi ibaratnya energi diamnya dia juga. Kemudian energi kinetik. Untuk ini energi kinetik untuk partikel inti beratnya apa? Begitu juga energi diam ini energi inti hasil, kemudian partikelnya apa? Gitu ya. Nah, untuk tenaga kinetik biasanya dihitung dengan non-relativistik. Jika tenaganya rendah, kalau tenaga tinggi ya tetap ya. Nah, kalau tenaganya rendah, T-nya sama dengan setengah mv². Sehingga tenaga reaksi inti atau Q reaksi didefinisikan ini. Q sama dengan masa awalnya berapa, masa akhirnya berapa, dikalikan C². Masa awalnya ada ini ya, ada akhir, ada ini dua-duanya.
dikalikan C kuadrat. Itu tenaga reaksi atau Q reaksi, biasanya disebut reaksi gitu ya. Sehingga kalau nanti ada soal cari Q reaksi dari reaksi apa, itu berarti yang dimaksud adalah ini. Gitu ya. Nah, ini. Kalau misalnya di dalam reaksi nanti ada di sini ada partikel yang lain, misalnya ada partikel, katakanlah ada gamma, ada beta, ya berarti dua-duanya diperhitungkan. Nah, reaksi ini dapat dinyatakan dalam bentuk tenaga kinetik partikel yang bereaksi, bisa juga tenaga kinetiknya. Artinya bahwa Q di sini sama dengan tenaga kinetik akhir dikurangi tenaga kinetik awal. Tenaga kinetik akhir itu apa? Ya berarti Y plus B. Yang awal sama dengan ini. Yang awal ya berarti X dengan A. Nah, dengan seperti ini bagaimana nilainya? Kita lihat Q reaksi ini akan bernilai positif atau negatif, bisa juga 0. Tergantung. Bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Nah, ketika Q reaksi ini bernilai positif, ya, artinya bahwa masa awal ini pasti lebih besar daripada masa akhir. Reaksi ini dikatakan isotermik atau eksoergik. Nah, di sini ada massa atau tenaga ikat yang dilepaskan menjadi tenaga kinetik pada produk akhir. Ketika massa awalnya lebih besar. Nah, jika Q-nya lebih kecil, di sini dari 0, artinya bernilai negatif, maka berarti massa akhirnya lebih besar daripada massa awal. Nah, reaksinya disebut endotermik. Nah, pada kasus ini, energi kinetik awal diubah menjadi massa partikel hasil reaksi. Sampai halaman berapa ini tadi dari PPT kita, reaksi inti lebih berisi ke istilah-istilah yang harus kita pahami. Mata perbedaan atau nya itu sendiri, tapi istilah-istilahnya. Nah, mohon yang ini sudah saya usahakan untuk ditulis lengkap, ini harus benar-benar dipahami. Artinya ketika misalnya keluar berupa teori seperti ini, kalian akan bisa mengerjakan dengan baik. Tapi kalau bacanya sambil lalu, ya nilainya juga sambil lalu. Pengertiannya juga sambil lalu. Jadi harus dicermati. Apa yang terjadi ketika Q-nya lebih kecil dari 0? Oh, berarti masanya sekian. Berarti reaksinya ini. Berarti tenaga kinetik diubah menjadi ini. Nah, itu harus paham ya. Berikutnya, nah, sini. Tenaga kinetik dan massa partikel penembaknya A, serta massa inti target pada umumnya sudah ditentukan. Nah, jadi apa inti awalnya, apa penembaknya biasanya ditentukan. Sedang yang akhir itu yang akan dicari atau dihitung. Hasil eksperimen itu akan dihitung. Sehingga Q reaksi itu tenaga reaksi itu menjadi akan penting. Nah, ini biasanya juga bisa di dalam eksperimen. Sebagai hasil eksperimen bisa ditentukan di sini. Kita akan lihat. Kita akan meninjau energi reaksi yang berada dalam suatu kerangka lab. Ada sedikit dibayangkan ini. Inti target Y itu diam.
diasumsikan temperatur ruangan cukup rendah dibandingkan tenaga reaksi. Kalau tinggi ya bubar ya. Kalian mengerjakan sesuatu akan membuat apa tapi pada tinggi ya akan bubar di situ karena kalau tenaganya tinggi. Makanya di sini tenaga rendah. Kemudian arah berkas tembakannya diambil arah sumbu kerangka lab. Dengan arah sumbu kerangka. Nah, bidang reaksinya adalah bidang yang dibentuk oleh arah berkas tembakan, kayak sulit ya dibayangkan. Tembakan dan arah partikel yang terpancar ketika nembak, nah bidangnya di situ. Partikel lain juga ada di bidang itu. Kalian bisa gambarkan nggak dengan kata-kata seperti ini? Padahal kalau digambarkan mungkin enak ya. Target diam, gambar dulu. Y, diam. Biasanya kenapa Y? Biasanya ini. Coba nanti dicek ya, ini harusnya. Yang dia diam, Y-nya kan hasil. Saya buat kira-kira misalnya ini. Target apa tadi penembaknya biasa mungkin A misalnya. Di sini ada tenaga, ada momentum. Kemudian bidang reaksi bidang dibentuk adalah berkas tembakan dan partikel yang terpancar. Katakanlah X menjadi Y, yang satunya menjadi partikel lain, misalnya B tadi. Nah, artinya dari kata-kata yang agak panjang ini sebenarnya intinya kan ini toh. Ini kan ya satu bidang. Hanya di sini kalau ini bablas, di sini sudutnya berapa? Bisa theta, bisa juga alfa. Kok alfa lagi ya? Nanti alfa dikira partikel alfa. Mungkin sudut apa? Sudut K misalnya. Suka-suka yang buat ya. Atau di sini S lah gitu misalnya. Artinya sudutnya beda. Sebenarnya yang mau dikatakan hanya seperti itu, tapi kenapa harus berbelit-belit ya? Coba kita lihat, benar nggak gambarnya? Nah, gambarnya. Nah, mau menggambarkan bidang reaksi seperti itu harus dengan kata-kata. Jadi besok kalau soalnya berupa kata-kata harus panjang lebar kayak gitu, Mbak pusing ya. Padahal kalau kayak gini pasti semuanya udah bisa tahu bahwa ini ditembakkan ke X, diam, yang A-nya karena ditembakkan punya kecepatan, dia punya momentum awal, kemudian menjadi partikel Y dengan momentum Z, dan menjadi inti Y, ini ada partikel B. Jika arah sumbu reaksi dianggap sebagai sumbu X, maka hukum kekekalan momentum pada arah sumbu X, nanti awalnya adalah ini, akhirnya adalah PB dan PY dengan masing-masing sudut yang ada. Masing-masing dengan sudut yang ada. Bila Q-nya diketahui, momentum awal juga tentunya energi kinetik awal juga diketahui, kita tahu, sudah ditentukan. Sedangkan yang akhir, hasil akhirnya belum tahu, momentum akhir juga belum tahu, sudut-sudutnya juga belum tahu, maka berarti ada 4 variabel. Ada 4 variabel. Kalau 4 variabel tentunya persamaannya juga 4 ya, tidak bisa 4 variabel persamaannya 1. Tapi di dalam hal ini kita hanya memiliki 3 persamaan. Hanya ada 3.
pada umumnya partikel Y ini tidak bisa diamati secara langsung. Sehingga partikelnya bisa dianggap dieliminasi. Dengan begitu, kita punya seperti ini. PA minus P PB kosinus theta sama dengan PY kosinus V. Nah, ada masing-masing ada momentum, ada ya, nanti dicocokkan. Seperti ini kalau gambarnya ada di sebaliknya, bisa bolak-balik gitu ya. Nah, bisa dicocokkan. Artinya ini bukan hal yang sulit ya. Ketika ini dikuadratkan ya udah PA kuadrat PB kuadrat kosinus kuadrat theta plus PA PB kosinus minus PA PB kosinus theta, itu bisa selesai. Kemudian ini dikuadratkan ya PY kuadrat plus kosinus kuadrat theta. Di sini sudah ada ternyata, gitu ya. Ini kuadratnya juga kuadratkan biasa. Nah, kemudian dijumlahkan. Nanti yang sama dijumlahkan yang sama begitu ya. Sehingga ada PB kuadrat kosinus kuadrat theta dan ada PB kuadrat sinus kuadrat theta. Plus atau minus ya, kita lihat tanda-tandanya di situ. Artinya kosinus kuadrat theta dengan sinus kuadrat theta kan satu. Bisa diringkas. Nah, akhirnya bisa ringkas ya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa energi kinetiknya adalah P kuadrat per 2M. Ini kalau saya naikkan sana maka 2MT sama dengan P kuadrat. Nah, PP kuadrat di situ bisa diganti ini tadi akan menjadi ini ya. Coba dicermati. Sama tidak. Tadi P kuadrat plus PA kuadrat plus PB kuadrat minus 2PA PB kosinus theta sama dengan PZ kuadrat. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, di awal kita tahu bahwa Q reaksi itu sama dengan T akhir minus T awal. T akhir tadi adalah TY plus B, ya, T awalnya adalah T partikel. Ya, di situ. Maka kalau yang dikeluarkan TY akan sama dengan sekian. Kenapa TY? Karena di sini ininya TY, maka di sini dibuat TY-nya apa? Gitu. Sehingga dari persamaan ini akan ditulis kembali dengan TY-nya diganti ini. Kan jadi ini. Nah, kemudian diatur ya, diatur yang bisa diringkas, yang bisa dicorek akan ketemu seperti ini. Cukup panjang. 2MB plus 2MY kalikan TB, artinya ini adalah massa dari hasil dan inti hasil dan partikelnya. Kemudian ini gabungan dari massa penembaknya dan massa akhir, partikel akhirnya. Kemudian energi kinetik awal, energi kinetik akhir. Ketemu satu persamaan ini. Ya, persamaan sekian ini dicarilah dengan rumus ABC. Silakan dicari ABC. Persamaannya saja sudah panjang. ABC juga panjang. Min B di sini ya, kita lihat. Min B itu yang mana? Ini di sini persamaannya dalam TB. Ya, benar ya, dalam TB ya. Nanti yang akan kita cari TB maksudnya gitu. Di TB ini gabungan. Ini juga ada. Oh, ini kosinus TB. Ini kosinus TB, bukan TB saja, saya kira tadi TB. Coba kita lihat hasilnya, semoga panjang. Ya,
benar-benar panjang. Artinya X ini, ya, X-nya adalah akar TB tadi. Maka TB-nya sama dengan sekian. Nah, kalian harus ngecek, benar gak itu ya? Nah, kalau di ringkas, TB-nya punya panjang ya. Coba dicermati. Bisa sepanjang itu. Nah, dari persamaan di atas ini ya, menunjukkan bahwa untuk suatu nilai TA tertentu, maka nilai TB-nya bisa bernilai ganda. Di sini ada plus dan minus. Ada bernilai ganda, ada plus dan minus di sini. Nah, kita lihat di sini. Bila Q-nya bernilai negatif, maka bagian dalam akar dapat bernilai negatif juga. Berarti apa? Persamaan tidak bisa diselesaikan. Sebaliknya, kalau Q-nya bernilai positif, berarti ada penyelesaian. Berikutnya, kalau Q-nya positif, ada penyelesaian. Namun, mengingat nilai harus positif, maka akan digunakan nilai yang positif. Artinya, hanya ada satu nilai saja. Apa itu misalnya? Reaksi tidak akan terjadi. Jadi reaksi tidak akan terjadi jika, reaksi tidak terjadi jika tidak ada TB. Jadi kalau TB-nya 0, reaksi tidak akan terjadi. Ya, reaksi kalau terjadi pasti ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, ya reaksi tidak akan terjadi. Jadi kalau tidak ada TB berarti tidak ada partikel B, berarti tidak ada hasil partikel yang dari reaksi. Nah, persamaan dapat diselesaikan jika bagian akar bernilai positif. Pasti ya, bagian akar tadi kalau nilainya positif dia dapat diselesaikan. Keadaan ambang dicapai jika D-nya bernilai 0. Nanti kalian bisa menghitung dari rumus ABC ini ya. Rumus ABC ini dengan persamaan yang ada di halaman berikutnya ini, masukkan ke rumus ini satu persatu. Dia akan bernilai 0 dapat dicapai untuk berbagai nilai Q, berbagai nilai tetanya, sudutnya. Sedangkan TA itu akan minimum, ya, atau ini adalah energi ambang. Dia minimumnya berapa? Itu berarti dia energi ambang akan dicapai ketika sudutnya adalah 0. Jadi ketika sudut tetanya itu 0, maka energi kinetik partikel penembaknya adalah mencapai minimum, atau dia sebagai energi ambangnya. Itu agak ruwet ya. Harus sabar, sedikit demi sedikit dicermati ya, pelan-pelan gitu ya. Komisi Bu. Ya. Sepertinya tadi saya notice ada bagian yang kurang gitu Bu, di bagian persamaannya di slide sebelumnya. Kurang setengahnya gitu Bu. Kita lihat pangkatnya ya. Sebelumnya lagi Bu. Ini ya yang bawah. Bukan, yang sebelumnya lagi.
Yang bawah juga sih. Yang ini di sisi kanannya kurang setengah. Ya, ininya kurang. Kenapa bisa hilang ya ketika masuk di situ ya? Kepotong mungkin, Bu. Kayaknya sih. Ya. Sebelumnya ada lagi juga, Bu. Yang ini, yang di atas kata kuadrat itu kan ada harusnya cos theta TB pangkat setengah. Ini Iya, cos theta. TB-nya pangkat setengah. Cek, kita lihat satu persatu. Iya, TB-nya Melayu. Kenapa hilang ya? Di sini ini ya, pangkat setengah. Artinya dari sini, dari TB yang atas. Ini apa sih? Dari sini. Nah, makanya tulisan panjang-panjang ini harus diteliti, kalau tidak ya hilang setengah-setengahnya. Apalagi biasanya nulisnya akar sekian dibuat kurung, jadi lari lagi. Tapi tetap harus dicek ya, benar enggak? Di kuadrat min 4AC. Di kuadrat ini min 4AC, C-nya berapa? AC. Tapi kayaknya ya kalau yang belakang itu pakai kuadrat enggak sih? AC ya, nanti dicek ya. Dicek. Pokoknya dimasukkan ke rumus ini hasilnya apa. Padahal itu belum masuk ke reaksinya seperti apa, belum. Itu hanya menganalisis bagaimana prosesnya saja ya. Dari D di atas diperoleh ini juga harus diteliti ini. MAMB kuadrat kosinus theta. Pokoknya harus dicek. Silahkan dicek. Nah, ketemunya ini. Tenaga kinetik ambangnya adalah minus Q dikalikan massa partikel hasil ditambah massa inti hasil dibagi massa penembak dikurangi. Ini mesti hasilnya negatif. Negatif dengan negatif, positif. Nah, tenaga kinetik terendah partikel ini, ya, partikel A katakanlah, agar reaksi bisa terjadi disebut sebagai tenaga ambang. Tenaga ambang. Apa yang terjadi jika kurang dari tenaga ambang? Kalau kurang dari tenaga ambang, tentunya tidak akan terjadi ya reaksinya. Artinya kita bisa mengangkat sesuatu dengan tenaganya sekian. Kalau kurang dari itu berarti tidak akan terangkat. Nah, suatu reaksi memiliki tenaga ambang jika Q-nya bernilai negatif. Nah, tenaga ambang dicapai pada saat θ-nya sama dengan 0, artinya ini juga kan sama dengan 0. Apa tuh itu tadi? Kalau kita lihat di gambarnya tadi, ketika θ-nya sama dengan 0,
Artinya bahwa ini partikel Y-nya sana, betanya juga ke sana. Jadi lurus saja itu akan terjadi energinya ambang. Betanya ini sama dengan 0, jadi dia ke sana. Artinya kalau dia lurus, ininya tidak ada yang keluar gitu ya maksudnya. Gitu. Apalagi yang bisa kita ketahui dari persamaan yang tadi di atas tadi, TB akan bernilai tunggal jika suku pengurangan dalam akar bernilai 0. Suku pengurangan dalam akar bernilai 0. Jadi bisa ditulis FB plus MY kali FB kali Q sama dengan 0. Nah, yang bisa dicoret, yang bisa tenaga kinetik negatif tidak diizinkan. Jadi ini harus positif. Dari sini akan ketemu bahwa TA-nya sama dengan minus Q, MY per MY minus A. Jadi TB-nya bernilai tunggal. Tapi TB juga bisa bernilai ganda. TB bisa bernilai ganda dengan cara mengurangkan persamaan 15 yang barusan dengan persamaan sebelumnya. Di situ berarti TB-nya bernilai ganda dapat terjadi pada berbagai sudut. Ada determinannya persamaannya 0, bisa juga ya ketika determinan persamaannya 0 maka TB-nya bernilai tunggal. Nah, sudut maksimum agar TB itu artinya tenaga partikel, tenaga kinetik partikelnya bisa bernilai ganda antara 0 sampai sudut tertentu bisa terjadi. Nah, persamaan bisa ditulis. Lah ini persamaan lagi juga ya harus diteliti satu persatu. Sebenarnya persamaan bukan persamaan yang sulit ya, tapi karena cukup panjang, jadi harus memerlukan lebih detail tulisan. Mana masuk ke mana? Silakan nanti dicek. Kan ketemu Q-nya cukup panjang, ya. Panjang. Jadi ketemu persamaan, ini saya kasih tanda ya, TB sama dengan Q sama dengan TB kali FB per MJ, berarti kan artinya ini energi kinetik dikalikan dengan massa hasil dikurangi massa dan tenaga kinetik penembak, kemudian massa dan massa hasil tenaga kinetiknya penembak dikurangi ini perkalian ini.
dari Ki yang panjang ini, itu yang disebut sebagai persamaan Ki. Jadi kalau disebut persamaan Ki ya mengacunya ke ini tadi. Bisa dihafal ya? Ya, terserah. Oke. Kasus khusus ketika tetanya 90 dan energi penembak artinya TA-nya sama dengan 0. Tidak jadi nembak dong. Jadi nembak. Nah, reaksi yang terakhir yang berakhir hanya mungkin terjadi yang tadi pada neutron karena penghalang kolom mencegah terjadinya reaksi inti pada partikel-partikel yang bermuatan 0. Terus apalagi informasinya di sini. Jika reaksi ini berakhir, reaksi inti ini berakhir, tidak pada keadaan ground state, tetapi pada keadaan tereksitasi, maka yang terjadi adalah ini. Q sama dengan ini dikurangi sama. Artinya Q eksitasi adalah, kita cari ke kesimpulannya saja, nanti silakan uraian mau dibaca satu persatu, diuraikan satu persatu, itu jauh lebih baik. Tapi minimal hasilnya kalian bisa mengingat, bisa paham, dan kesimpulan dari hasil itu bisa dipahami. Kalau mau lihat berapa tenaga kinetiknya, pusat masanya berapa, kecepatannya berapa, di sini masih ada berapa banyak. Tadi yang disebut endoergi seperti apa, di sini ada syarat-syaratnya. Nah, ini contoh-contoh, bisa tunjukkan dulu contoh-contoh reaksi inti N14 PP. Artinya bahwa N14 ditembak dengan P menghasilkan N14 juga dengan P juga. Nah, ini misalnya N14 ditembak N plus N14 menjadi Li, kemudian ada BE-nya. Atau BE tereksitasi juga bisa. Ini ketika Li ditembakkan ke BE ini, artinya reaksinya gabungan dari Li dan BE akan menghasilkan N14 dan N, gitu, neutron. Itu contoh-contohnya. Bisa juga mau dihitung berapa tampang lintangnya, tentunya semuanya lebih ke sulit. Nah, ini ada di Meyerhof. Nah, nanti dibaca ya, belum baca ya. Itu tadi apa? Nah, ini energinya berkisar berapa bisa dilihat di sini. Energi tinggi kisar sekian, energi pada neutron lambat sekian, neutron cepat sekian, partikel bermuatan, energi termal cukup kecil, gitu ya. Kalau dilihat targetnya, kalau itu ringan sekian. Oh ya, penyebutan ringan berat ini tergantung pemakaiannya ya, jadi tidak mesti kurang dari 40 masuk ringan, tidak. Jadi tergantung di pemakaiannya di mana. Gitu. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Ini belum saya selesaikan. Apa ini? Ada pertanyaan tidak?
Masih banyak nggak sih? Belum ada, Bu. Saya kira ini harus dibaca dengan bersungguh-sungguh ya. Ini materinya adalah bacaan yang tentunya harus dipahami. Terus kalaupun ada persamaan tadi sebenarnya bukan hal yang sulit-sulit ya. Seperti ini bukan sulit, tetapi ini harus teliti. Saya juga kadang benar enggak ya, ini harus dilihat lagi karena ternyata tadi ada yang salah. Tapi bersalah atau tidak ya, kita lihat lagi gitu ya. Itu kadang salah mindah, salah tulisnya, kepotong. Gitu. Jadi tentunya kalau ujian tidak ini yang keluar ya. Tidak, saya jarang mengeluhkan kalian harus mencari persamaan hasil ini dari mana, itu tidak. Lebih ke bagaimana aplikasinya atau konsepnya seperti itu. Ujian. Beda ketika saya kuliah dulu, kalau ujian ya bagaimana mencari ini. Mencari ini. Jadi artinya dari proses awalnya apa tadi, dari awal itu ya harus ketemu persamaan seperti ini. Itu dulu. Sekarang sulit mengoreksinya, apalagi kalau tulisannya tidak rapi, ya, akan sulit sekali ya. Oke, cukup mungkin hari ini. Ini cukup untuk materi reaksi inti. Memang reaksi inti tidak sampai dalam banyak, sampai benar-benar reaksi yang harus membuat reaksi itu tidak. Tapi pengertiannya harus paham. Terus minggu depan saya akan berikan kuis. Di salah satu kuis nanti ada PR. Jadi PR sama kuis saya ketemu. Kuisnya pada hari itu, PR-nya yang tadi nanti saya lagi aja nanti. Nah, satu pertanyaan saya, PPT yang gamma sudah kan ya? PPT yang awal tadi sudah kan ya? Sudah belum? Seingat saya belum, Bu. Dari awal? Ini hanya warnanya aja saya bedakan. Kemarin putih. Sudah belum ya? Soalnya saya tuh kayak punya janji, saya harus diingatkan ya kalau PPT tidak dikirim hari berikutnya ya. Dan tidak ada yang ingatkan, jadi saya juga lupa sudah dikirim apa belum. Terakhir kali itu keluhan alfa, Bu. Belum ada yang gamma. Masa gamma belum? Gamma loh. Ini sudah. PPT-nya belum tapi? Belum, Bu. PPT-nya belum. PPT-nya belum. Nah, itu kenapa nggak ada yang ingatkan? Saya sama-sama lupa, Bu. Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk yang lain ya. Sama-sama juga tidak pengen tahu ya. Tadi yang dijelaskan apa gitu ya. Jadi biasanya gini, ini kan kuliah kita kebetulan sore. Begitu ini selesai kan pasti di urusan yang lain. Sehingga PPT ini kalau sore ini mesti belum akan terkirim. Akan terkirim entah malam nanti, kalau nggak salah berarti besok pagi. Kalau besok pagi nggak diingatkan, lupa ya. Kan lupa. Berarti ya udah nanti saya kirim. Untung tadi tidak kuis ya. Kalau kuis terkait gamma nggak bisa ngerjakan ya. Ya nanti jadi untuk minggu depan ada satu PR yang tadi sudah saya munculkan. PR-nya ini. Terus ada kuis di minggu depan. Kuisnya apa? Nah, kuisnya belum dikasih tahu apa gitu ya. Oke, mungkin begitu saja. Cukup untuk hari ini. Kayaknya ada mana stop recording dulu. Oke. Recording stopped. Ada beberapa pertanyaan enggak ya? Enggak ya. Oke. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa insya Allah di lain waktu, masih ada kesempatan ya. Jaga kesehatan selalu, pesan saya. Semoga nanti kita bisa luring, tapi luring yang santai. Saya pengennya luring, tapi tidak
tidak tidak tegang karena persamaan yang tadi banyak gitu ya. Jadi yang enak gitu ketemuannya, langsung ketemu. Nah, nanti semoga di minggu-minggu mendatang, kalau ujiannya luring ya. Kalau ujiannya luring, mungkin kita bisa ketemu sebelum ujian. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Jaga Misi Bu, kesehatan. boleh absen lagi nggak Bu? Absennya lagi mana tadi udah tak buat. Maksudnya udah saya ini. Aja nulis di WA seperti biasa. Atau pakai apa biasanya Jai. Kalau nggak nulis di ini juga nggak apa-apa, nulis di WA itu juga nggak apa-apa. Komunikasi di situ. Gitu ya. Oke ya, cukup Oke, ya. Bu. Makasih Bu. Oke, ini kok nama-namanya baru ya. Ini ada Nola Hardikawati Aulia Irsyad. Belum pernah tahu namanya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.